Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yeremia pasal yang ke-27 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop disuruh untuk memikul kuk Babel. Pada permulaan pemerintahan Zedekia anak Yosia raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi, dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kau mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kau mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, saya mau memberikan tema bagi kita semua, yaitu Allah turut bekerja. Sekali lagi, Allah turut bekerja. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Allah berfirman kepada Yeremia. Allah kembali berfirman, boleh menyampaikan pesan kepada Yeremia bahwa bangsa Israel, yaitu bangsa Yehuda, akan mengalami penghukuman yang daripada Tuhan. Yeremia telah berkali-kali diutus oleh Tuhan menyampaikan pesan, yaitu hukuman kepada bangsa itu karena kejahatan mereka, karena tingkah laku mereka yang jahat, yang boleh menyakiti hati Tuhan, yang senantiasa terus boleh melanggar bahkan aturan-aturan yang telah diberikan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan boleh menyuruh, mengutus Yeremia, boleh senantiasa menyampaikan firman, bahkan akan hukuman yang akan diberikan Tuhan kepada mereka, supaya lewat itu
mereka boleh mendengar dan mereka boleh takut dan bertobat kembali kepada Allah. Namun kita melihat Bapak Ibu dalam perenungan kita hari ini, kebebalan mulai melingkupi kehidupan bangsa Yehuda. Mereka terus tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yeremia, pesan yang datang daripada Allah, supaya mereka boleh bertobat kembali kepada jalan Allah. Namun mereka tidak mau bertobat. Sehingga dalam perenungan hari ini, Allah kembali berfirman kepada Yeremia, menyampaikan pesan supaya bangsa itu takluk dan tunduk di hadapan Nebukadnezar sebagai Raja Babel yang akan memerintah menguasai bangsa Israel. Ini semua terjadi karena Allah turut bekerja. Allah rindu lewat itu bangsa itu boleh merasa bahwa apa yang mereka alami, apa yang mereka nikmati, semua itu berasal daripada Allah. Namun hati mereka yang keras boleh melupakan akan kebaikan Allah dalam hidup mereka. Sehingga Allah mengutus Yeremia boleh menyampaikan bahwa mereka akan menjadi hamba, akan menjadi bawahan daripada bangsa Babel. Mereka akan diperbudak, dan bagi mereka yang mau taat, maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya, maka akan menolong mereka kembali. Tiba waktunya mereka akan berikan kebebasan. Namun bagi yang tidak mau taat, Allah berfirman bahwa pedang, bahwa penyakit sampar, kelaparan itu yang akan terus mengalami kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perlindungan kita hari ini, dalam setiap kehidupan kita, Allah tak pernah bosan-bosan memelihara hidup kita. Allah tak pernah bosan-bosan memperhatikan kita. Sekalipun kita telah jauh daripada jalan Tuhan, tapi Allah senantiasa terus boleh melihat, memandang kepada kita, sehingga Dia terus boleh mengirim nabinya Yeremia, boleh berbicara kepada bangsa Yehuda supaya mereka mengalami pertobatan. Namun kebebalan telah menguasai hidup mereka, sehingga Allah boleh memberikan mereka kembali penghukuman, bahwa mereka bangsa Yehuda, bangsa yang besar, bangsa yang dikasihi Allah, akan diperbudak oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Dan ini adalah suatu hukuman daripada Allah. Allah berkenan atas Raja Nebukadnezar dan membiarkan bangsa Yehuda menjadi budak di tengah-tengah bangsa Babel. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda, Tuhan masih terus memberikan kesempatan bagi bangsa itu. Ketika mereka mau taat, mau meletakkan tengkuk mereka di bawah pimpinan Nebukadnezar, maka Allah akan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka tiba pada waktunya. Allah tidak membiarkan kita sampai terjatuh. Allah tahu batas kemampuan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau hari ini kita mengalami masalah, kesulitan, persoalan, mari renungkan kembali apakah inilah teguran daripada Tuhan dalam hidup kita, sebagaimana yang dialami oleh bangsa Yehuda ketika mereka tidak taat dan tidak takut lagi kepada Allah. Allah mendatangkan penghukuman kepada mereka, mengirim Raja Nebukadnezar, bangsa Babel boleh berperang, menguasai, mengalahkan mereka, dan menjadikan budak atas bangsa Babel. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 1 sampai dengan yang ke-11 ini, Yeremia memberikan nasihat ini dalam nama Allah kepada raja-raja bangsa tetangga, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik dalam keadaan yang buruk, yaitu ia meyakinkan mereka bahwa sekarang sudah tidak ada lagi obat penawar atas setiap kejahatan yang mereka alami. Namun Allah telah menentukan bahwa mereka harus melayani Raja Babel. Namun pada waktunya kelak akan datang kelegaan, sebab kerajaannya hanya akan berlangsung selama 70 tahun saja. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kehidupan bangsa Yehuda. Ketidaktaatan mereka, ketegar tengkukan mereka membuat Allah murka, sehingga bangsa Yehuda mengalami penghukuman. Mereka diperbudak,
mereka harus melayani Raja Nebukadnezar, raja orang Babel. Jangan sampai biarkan hidup kita mengalami hal demikian. Tapi biarkan hidup kita mengalami anugerah pertolongan daripada Tuhan. Lewat hidup kita yang mau setia taat kepada Allah. Apapun situasi yang kita alami, ingat bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Namun ketika kita tidak setia, maka Allah juga turut bekerja mendatangkan hukuman dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, tentukan pilihan kita. Mau tetap setia di hadapan Tuhan, atau kita mau melupakan segala pertolongannya dalam hidup kita. Semua ada di tangan kita. Mari kita lakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami Tuhan taat dan setia di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan berkat yang melimpah boleh melihara kehidupan kami. Namun ketika kami tidak taat sebagaimana bangsa Yehuda, Allah mendatangkan kutuk di tengah-tengah kehidupan mereka sehingga mereka menjadi budak di tengah-tengah bangsa Babel. Tuhan, jangan biarkan kehidupan kami mengalami hal demikian. Tapi biarlah ya Tuhan, lewat kepada firman Tuhan boleh kami renungkan. Hidup kami senantiasa tertuju kepada Tuhan Allah, dan kami boleh mengalami anugerah yang daripada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, dalam Tuhan kami berdoa demi renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak